Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini saya akan membahas tentang kura-kura dada merah, ya, kura-kura lokal dari Indonesia, ya. Jadi kura-kura ini nama ilmiahnya adalah Emidura subglobosa. Oke teman-teman, kita ambil ya beberapa spesimen untuk kita pelajari, ya. Nah, ini adalah salah satu spesimen, ya. Ini kura-kura dada merah, ya. Kura-kura dada merah ini tersebar mulai dari Papua Nugini sampai dengan Australia. Kura-kura ini nama awamnya adalah pink bellied side neck turtle, yaitu kura-kura dada pink dengan leher samping, ya. Maksudnya leher samping itu dia kalau masuk ke karapasnya itu nggak memasukkan secara penuh, ya, secara lurus, tapi dia ke samping kalau dia lagi mekanisme perlindungan diri, ya. Kura-kura ini cirinya bentuknya itu seperti apa ini ya, teardrop, ya, tetesan air, ya. Jadi dari ke karapas bagian kepala mengerucut, ya, lalu bagian dorsalnya atau belakangnya itu melebar, ya. Kura-kura yang seperti ini dan dia streamline, ya, maksudnya nggak terlalu cembung, ya, juga cenderung keceper, ya. Nah ini teman-teman, ya, ini kayak gini ini, ya, ciri-cirinya di kepalanya lincip, ada jenggotnya itu, ya, kayak jenggot dua, lalu ada strip kuning di bagian mananya ini, ya, segaris mata ini, ya, ada kuning, bibirnya merah, ya. Terus lalu dadanya ini warnanya kemerahan, ya, warnanya kemerahan seperti ini. Nah, nanti makin besar kura-kura ini makin pudar warnanya, ya. Ini rawatan kolam, ya. Ini ada bekas-bekas sel root ini mungkin, ya, sel root atau lumut yang sudah sembuh. Dan ini kelaminnya jantan, ya. Jantan karena ujung keloakannya terletak di distal atau ujung daripada ekor, ya, dipanjang untuk hemipenisnya itu di dalam situ, ya, di sini, ya. Ini yang jantan nih teman-teman, ya. Kura-kura ini ada dua subspesies, yaitu Emidura subglobosa dan Emidura wolleri, ya. Ada dua subspesies, ya. Jadi nanti dari keduanya itu ada pembagian subspesiesnya lagi, ya. Seperti ini teman-teman, ya. Ini termasuk kura-kura yang bisa hidup berkelompok atau hidup soliter. Artinya semi soliter, ya. Jadi mau sendirian bisa, mau berkoloni dia juga bisa, ya. Jadi kura-kura ini cukup aman untuk dipiara secara massal dan dicampur, ya. Maksudnya dicampur sesama jenisnya, ya. Nah ini hemipenisnya ini keluar ini teman-teman, ya. Ini memang musim kawin karena udah waktunya memasuki musim hujan. Ini hemipenisnya seperti ini teman-teman. Dan keadaan kayak gini ini rawan kalau misalnya digigit betina lainnya, ya. Ini rawan. Ya kita serahkan kepada Gusti Allah, ya, untuk melindungi mereka, ya. Ini hemipenisnya itu seperti ini teman-teman, ya. Loh, ini bisa masuk keluar masuk, ya. Tapi hati-hati, bisa prolaps, bengkak, nggak bisa masuk, udem, sehingga ada kasus yang nggak bisa balik lagi, ya. Terapinya ya bisa kalian bawa ke dokter hewan, ya. Seperti itu teman-teman. Ada kasus juga punya teman saya itu juga hemipenisnya digigit jantannya, betinanya sehingga berdarah-darah, ya. Pada akhirnya infeksi dan mati kurangnya biasanya, ya. Ini spesimen jantannya teman-teman. Ukurannya sekitar 20 sampai 30 cm, ya. Ada beberapa yang
jumbo ya, ada sampai 30 cm ya, tapi rata-rata sih 20 sampai 25 cm ini. Jadi ini kura-kura ini besarnya medium ya, jadi nggak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Oke, kita cari yang betina ya. Wah, ini jantan semua ini, tangkap. Nah ini teman-teman ya, ini betina ini teman-teman, betina indukan ya. Ini besar ini ya, di atas 25 ini besarnya. Nah, namanya seperti ini teman-teman ya. Kalau betina itu ekornya pendek, lalu ujung keloakannya lebih ke proksimal atau ke pangkal ekor ya, seperti ini. Jadi kalau betina ini kalau udah dewasa kayak gini, ini telurnya sekali nelor itu isinya 10 sampai 18 ya. Cuman saya belum pernah sih sampai 18 butir ya, paling banter 15-an lah ya. Rata-rata sih 12 butir telurnya. Jadi kura-kura ini makin tua itu makin apa namanya, makin pudar warnanya ya, seperti ini ya. Jadi nggak pedes lagi warnanya, nggak merah banget ya. Beda kalau babynya atau juvenya ya. Ini teman-teman ya, ini. Nah itu lehernya kalau dia bersembunyi dia ke samping ya, loh kan, ke samping ya, untuk melindungi mekanisme pertahanan dirinya lehernya. Makanya namanya side neck ya. Dan side neck itu banyak macam-macam spesies, ada dada merah, dada putih, dada pink ya. Kalau orang luar negeri itu nyebutnya ini bukan dada merah, bukan red bellied, tapi pink bellied side neck turtle ya. Kalau yang dada pink, yang kita maksud dada pink itu adalah apa namanya, Elsea scotsei ya, itu dada pink, sama asalnya juga dari Papua ya. Saya belum punya spesimennya. Oh ini ya, artinya side neck itu dia gini ya. Lehernya panjang tapi tidak sepanjang kura-kura leher ular atau snake neck turtle ya. Nah, kalau ini side neck karena dia menyamping, meskipun leher ular juga menyamping, tapi bedanya lehernya tidak sepanjang kura-kura leher ular ya. Dan karakternya juga beda, makanannya juga beda. Kalau leher ular itu, kura-kura leher ular itu makan karnivora. Kalau ini oportunis ini ya, jadi bisa makan apa namanya, ikan ya, udang, kepiting gitu ya. Dia karnivor tapi juga makan sayur-sayuran. Jadi ini oportunistik, apapun yang ada di depannya asal tidak beracun bakal dia makan teman-teman ya. Ini kura-kura ini aktifnya di malam hari ya. Jadi mereka aktif pada malam hari, tapi kalau siang hari mereka lebih sering menghabiskan waktunya di daratan untuk berjemur ya. Jadi kalau siang pagi sampai siang itu mereka nggak makan, dia itu maksudnya males makan ya. Jadi makannya itu malam hari, mungkin nokturnal, jadi dia lebih aktif di malam hari ya. Kawin pun malam hari biasanya ya. Dan kura-kura ini relatif lebih mudah untuk dipelihara dan daya tahan tubuhnya kuat ya, lumayan kuat dia. Dan ini termasuk kura-kura yang aktif ya, dia itu aktif, sedikit galak ya, agak suka gigitan. Kalau udah usia segini ini suka gigit, bukan dia berusaha kabur ya. Dan dia ototnya kuat sekali teman-teman loh. Jangan sampai kena cakarnya, ini bisa masuk ke kulit ini cakarnya. Jadi saya megangnya seperti ini, kayak gini. Ini kuat sekali ya. Oh, ini kukunya tebel-tebel ya, berselaput ya, menandakan kura semi akuatik ya. Oke, kita kembalikan lagi.
ini salah satu kura-kura lokal dari Indonesia ya, meskipun di Australia juga ada, beda subspesies. Oke, lalu kura-kura ini sudah ada morpnya, jadi mereka sudah mengeluarkan morpnya ya, ada morp hippo dan morp albino. Untuk morp lainnya saya belum tahu ya, untuk legistik atau paradok atau karamel itu saya belum pernah lihat ya. Dan kebetulan saya ada spesimen albinonya ya. Oke, sebelum bahas albino kita bahas yang ini dulu ya. Nah, kalau kayak kecil gini masih ukuran ya, ini sekitar 6 cm ya, 5-6 cm ini warnanya cerah teman-teman ya. Nah, mereka lebih mulus, cerah, pinggirnya kemerahan, dadanya betul-betul warnanya mencolok sekali ya, warnanya kontras ya, warnanya merah apa ya, oren kemerahan ya, jadi bukan pink itu ya warnanya itu. Ini perkiraan jantan ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau masih ukuran segini ini bagus ini, tapi makin besar nanti makin pudar mereka. Ini termasuk kura-kura yang bandel ya, dan mudah untuk dikembangbiakkan. Jumlah telurnya pun juga banyak ya. Biasanya dalam setahun itu 2 kali nelor, 2 kali clutch kalau kita bilang ya. Dan dia untuk menggali sarangnya untuk meletakkan telur itu tidak terlalu dalam teman-teman ya. Jadi kalau koloni banyak gini kita harus aware, karena nanti bisa ke apa namanya, bisa rusak ya, apa istilah itu ya, tergaruk indukan lainnya biasanya ya, akhirnya telurnya pecah, rugi nanti ya. Ini versi yang albino teman-teman ya, jadi betul-betul putih kayak gini ya, sampingnya tetap oranye ya, matanya merah teman-teman ya, matanya merah. Nah, merahnya ya tidak terlalu terang yang normal ya, seperti yang normal ya. Jadi mereka cenderung warnanya lebih pudar ya, lebih pucat. Nah, ini memang albino, genetik albino ya, matanya merah dia, tembus sampai ke samping. Ini yang albino teman-teman ya. Itu ya, nggak tahu ini kayaknya sih betina ini kayaknya ini ya. Ini yang adiknya ya, ini adiknya ini ya, overscoot ya. Overscoot itu alias scootnya bentuknya tidak normal, polanya tidak normal, dan jumlahnya lebih dari 13. Kalau scoot normal itu 13 scoot ya. Scoot itu jumlah ini yang tengah ini ya, bukan yang pinggir ini. Scoot itu yang tengah ini, normalnya kura-kura itu 5 di midline, lalu 4 masing-masing 4 di lateral kanan kiri ya. Nah, kalau ini scootnya overscoot ini, albino overscoot ini ya. Nah, oh ini lebih merah lagi, ini lebih pedes ini ya, sampai ke bibir-bibirnya ini merah, matanya merah ya. Ini albino ya. Ini mau saya besarkan, mau saya kembangkan untuk mencetak morp-morp baru insya Allah ya. Kalau keluar albino aja udah alhamdulillah, nelor aja udah alhamdulillah ya. Nah, ini gabung sama yang normal kayak gini, keluarnya pasti head 100% ya, kalau hitungan Mendel kan gitu ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kalau scoot normal ya, scoot normal seperti ini teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, samping-samping ini 4, 1, 2, 3, 4. Kalau dijumlah 8 tambah 5, 13. Semua kura itu scoot normalnya adalah 13 ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada kadang unik. Ini kan namanya nukal scoot ini, yang telunjuk kiri saya ini ya, ini nukal scoot. Biasanya ada yang tidak ada nukal scootnya, itu unik juga, tapi keunikan minor kalau menurut saya ya, jadi tidak terlalu signifikan. Istimewanya apa ya, nggak ada ya, cuman unik aja.
tahu ya, ini yang normal. Sebetulnya ini teman-teman ya, ini bukan normal ini sebetulnya. Ini normal visual, tapi genetiknya indukannya itu albino semua, baik jantan maupun betinanya itu albino semua. Jadi ini adalah double head albino. Kenapa ini saya sendirikan dan saya besarkan secara secara maksimal ya, karena memang untuk keperluan ternak teman-teman ya. Dan kemungkinan ini yang jantan yang ini kayaknya nih ya. Jadi nanti double head albino ketemu albino murni kayak gini. Jadi saya butuh gen resesifnya untuk mencetak beberapa dada merah albino ya, syukur-syukur keluar morp lainnya ya kan gitu. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Ini kalau albino yang bedanya 190 derajat ya, memang lebih ini. Dan kalau albino gini nih, matanya cenderung kabur. Jadi kalau diberi pelet dia nggak langsung ke peletnya, jadi agak menceng ya. Jadi luput, apa yang ngarani ya wong Jawa ya, luput ya, luput makan pelet. Kalau yang visual normal kayak gini nih ya, dia tangkas ya. Seperti itu teman-teman ya. Ya doakan semoga cepat besar, ukurannya sehat, dan biar bisa segera bereproduksi mencetak anak-anak morp baru ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu penjelasan saya tentang kura-kura dada merah atau Emydura subglobosa. Semoga kalian terhibur ya, dan sedikit mendapat ilmu dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.